Dua rancangan peraturan daerah Raperda Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Sanggau sudah disetujui pada sidang paripurna Selasa 20 Oktober 2020 pagi ini di gedung DPRD Sanggau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ian C dengan didampingi Wakil Ketua Acam. Selanjutnya, sidang kedua kembali digelar siang pukul 13 waktu Indonesia Barat yang dipimpin Wakil Ketua Acam dengan didampingi Wakil Ketua Ian C dengan agenda penyampaian raperda penyertaan modal daerah pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat periode 2021-2024 dan raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kami hari ini kegiatan sudah melaksanakan 2 kali sidang paripurna. Pagi kami melaksanakan sidang paripurna dalam rangka persetujuan untuk 2 pansus, yaitu panitia khusus yang membahas perda inisiatif daripada lembaga sendiri. Yang pertama adalah perda tentang peraturan tentang kode etik, lalu kemudian tata beracara BK. Dan sudah diambil suatu keputusan, sudah ditandatangani oleh pimpinan karena semua anggota menerima. Tidak ada satupun daripada fraksi yang tidak menerima. Lalu kemudian kami lanjutkan kembali untuk 2 perda. Nah, perda yang kedua atau paripurna yang kedua yang baru saja kami laksanakan, ini masih dalam tahap berproses. Kami baru mau memasuki tahap 2. Tahap 1 sudah lewat. Nah, tadi baru habis kita saksikan bersama-sama, yaitu laporan daripada 2 panitia khusus yang membahas secara insentif berkaitan dengan kedua perda. Perda yang pertama adalah perda penyertaan modal kepada PT Bank Kalbar periode 2021-2024. Yang kedua adalah perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Kedua perda ini adalah perda dari eksekutif. Satu perda, ini perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, ini perda wajib karena ini perintah dari peraturan yang lebih tinggi. Maka bila mana kami tidak mengesahkannya, tidak membahasnya, maka akan sangat berpengaruh terhadap APBD. Kami yang tidak dapat akan diproses dengan benar, karena tidak ada dasar hukum atau satu dasar hukum yang tertinggal. Oleh karena itu menjadi sangat penting. Demikian juga dengan PT Bank Kalbar, penyertaan modal. Ini bank pemerintah daerah. Nah, yang juga setiap daerah mesti harus mensupport. Dari sini juga muncul nanti dividen yang cukup besar buat kami. Nah, dan ini masih berproses. Mengenai diterima atau tidak perda ini, itu nanti proses yang akan terlewati. Kami akan melakukan tahapan demi tahapan. Tahapan berikutnya adalah pendapat umum atau PU, fraksi-fraksi. Baru kemudian lanjut kepada yang namanya rapat gabungan, lintas fraksi dan komisi bersama dengan eksekutif. Dan terakhir akan ada pendapat akhir fraksi, sikap politik daripada fraksi-fraksi. Apakah menerima atau menolak daripada 2 rancangan perda yang sedang berproses ini. Nah, kemudian pelaksanaan rapat-rapat atau paripurna di lembaga kami di DPRD ini tidak terganggu. Karena kami menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan daripada pemerintah dan syarat-syarat yang cukup tinggi. Kami semua anggota DPRD beserta juga dengan sekretariat, kami sudah pernah melakukan swab. Dan kemudian nanti pada tanggal 27 kami swab lagi. Proses persidangan kami menggunakan standar protokol kesehatan yang kami pandang cukup baik. Di depan ruang sidang sebelum rapat tetap akan diadakan pemeriksaan suhu tubuh. Baru kemudian hand sanitizer dan juga masker. Sehingga kami berpendapat ini cukup standar. Dan bersyukur puji Tuhan bahwa lembaga kita tidak ada satupun yang terpapar, baik yang positif maupun reaktif sampai pada hari ini. Nah, jadi saran saya kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, jangan abaikan daripada COVID ini. Nah,
Mungkin bisa saja berpikir ada yang berkata tapi tidak bisa berkata atau memandang ini sesuatu yang tidak berbahaya. Jangan sampai kita menjadi korban, keluarga menjadi korban, dan orang lain juga menjadi korban karena sikap kita yang tidak mau patuh kepada apa yang sudah disarankan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, mari bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19, khusus daerah Sanggau, agar kita semua bisa kembali pulih sebagaimana sedia kala. Saya pikir ini yang kami bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih.